Karisma Dian Wicaksono. Karisma Desa. Oke, Anda salah, Anda bisa saya penjarakan. Undang-undang gitu ya. ulangi, yuk, ulangi. 1, 2, 3. Karisma Cesar Dian Wicaksono. Kata Ufik. Keren. Terima kasih udah. Aduh. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng ya setelah sekian lama. Mungkin kemarin ada banyak halangan lah ya. Gimana nih, proyekan musik masih jalan? Kok tahu kamu apa anak musik? Musikalis terhits ternama di Ponorogo siapa lagi kalau bukan Karisma Cesar Dian Wicaksono? Mohon maaf, jangan berlebihan ya mas. Mana? Nggak apa-apa ya Oke. untuk kita basa-basi ya. Iya kan? Basa-basi kan kamu? Iya. Ini gimana ya? Nggak punya bridge. Gimana? Abis ini ada proyek atau Sepi, nggak ada musik juga nggak ada, panggung juga nggak ada, kegiatan juga nggak ada, kosong semua. dompet? Kosong juga, uang juga kosong, Gimana kegiatan tahu? kosong, pacar juga kosong. Oke. Yang ngomong masalah Agustusan ini ya. Kan ini Indonesia baru saja berulang tahun yang ke-76. Selamat ulang tahun Indonesia. Negara Hayu Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tunggu. Keren. Betul. Oke, ngomongin masalah 76 ulang tahun negara Indonesia yang 76 ini, kira-kira mesti ada kayak berbeda lah ya. Berbeda sih, karena pandemi ya. Pandemi, berarti istilahnya upacara 17 Agustusan tahun ini sangat berbeda dari awal kemerdekaan sampai mungkin tahun 2019-an lah ya, istilahnya sebelum-sebelumnya. Karena COVID munculnya 19 akhir di kita Iya. ya. Di 2020. 2020 kemarin sempet sih kayak upacara tadi pakai prokes, cuma pakai belum virtual. Kalau kemarin ini yang Kemarin virtual ya? 76 ini memang full virtual. Sih yang biasanya Oh iya betul. ya gubernur datang ke istana. Tapi beberapa ada sih yang dilaksanakan secara offline. Iya, Kemarin ada, sempet aku tuh dapat proyekan, bukan proyek musik ini, proyekan shoot ya. Agenda acara 17-an di salah satu tempat itu ada offline, cuma memang pesertanya tidak sedikit. Dan untuk pengibaran tiup danupnya itu juga hanya 3 orang, biasanya kayak upacara biasa itu. Oh iya. Iya ngomong Indonesia tangguh, Indonesia tunggu itulah tema yang diambil oleh negara Indonesia dalam tahun 76 ya. Indonesia 76 kan mesti Indonesia dilanda wabah pandemi. Menurutmu sih yang paling berbeda dan nggak kamu bayangkan sebelumnya yang di tahun ini apa sih? Kalau menurut aku sih semangatnya masyarakat. Masyarakat. Jadi semangatnya masyarakat itu Semangat. Itu harus serius loh ini ya. Iya. Semangat. Semangatnya masyarakat untuk bisa sehat terutama ya. Iya. Lari lah. Kita lari dari pandemi ini. Nah itu masyarakat itu semangat sebenarnya. Ya mungkin Cuman karena beberapa ada kebijakan dan lain sebagainya, mungkin justru masyarakat itu merasa tertekan gitu. Nah itu juga salah satu ujian sebenarnya. ujian karena kita hidup di dunia ini mesti yang tidak lepas namanya dengan ujian. Salah satunya ujian wabah pandemi. Iya. Tapi di tengah wabah pandemi ini istilahnya mungkin beberapa dulu sebelum wabah pandemi mungkin hidupnya itu ya biasa aja, semangat tapi di wabah pandemi ini berbeda ya, semangatnya lebih tinggi dengan spirit yang lebih. Iya, kalau aku ngambil pembahasan intinya sebenarnya di pandemi ini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan tentang bagaimana kita penataan kita sebagai warga, kehidupan kita itu seperti apa gitu kan. Ya mungkin dulunya nggak ada keluar nggak pakai masker, sekarang mulai keluar maskeran, sehingga udah biasa lah jadi rutin ya kita. Iya, kebinekaan lah, karena kita ini kan lagi hawa-hawa gitu. Jadi kita lagi di musim-musimnya Agustus ya. Jadi ya kemerdekaan lah. Vibes-nya vibes kemerdekaan gitu ya. Jadi ngomong-ngomong kemerdekaan, kita coba ngomongin tentang kebinekaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika.
Kebinekaan itu kan biasa orang-orang ngobrol itu pasti tentang perbedaan agama, Iya benar. itu berbeda-beda suku, ras dan budaya, tetapi tidak tetap satu. Tapi aku sendiri ya, ini karena kita lagi ngobrol, pengen coba nggak usah kita jauh ke sana dulu, tapi kebinekaan yang kita alami sehari-hari. Gimana spirit kebinekaan di era pandemi ini, terutama ya kan? Gitu. Oke. Saya mulai tidak fokus ini. Nah, kamu mulai nggak fokus karena apa nih? Karena hawa di sini sangat enak banget buat Sejuk ya. ya itulah jam segini lah ya. Tapi kita tetap harus semangat. Spirit sebagai anak muda. Iya betul ya. Ya udah nggak usah jadi Generasi anak muda penerus bangsa. asik. Iya. Oke. Mungkin ya kayak ini kita lanjut lagi tentang spirit kebinekaan Iya. di era pandemi, terutama kita juga ngambil ini karena lagi vibes kemerdekaan ini lagi 76 ya, baru-baru kita melaksanakan 17-an. Nah, sebelum kita masuk ke spirit itu, kita nggak usah jauh-jauh, kita coba ke perbedaan strata sosial atau kita bisa ngomongnya perbedaan status sosial lah. Iya, perbedaan status. Nah, Seperti apa sih maksudnya di sini perbedaan sih kira-kira? ya kita ambil contoh di lingkungan aja ya. Iya. Karena kebetulan aku sendiri ngalami ini. Kenapa? Ini tadi sempet beberapa hari yang lalu, ya udah beberapa minggu sih sebenarnya, terkena COVID-19. Nah, takut nggak kamu? Enggak ya, karena memang sudah vaksin ya. Ayo, Vaksin. Anda vaksin. sudah vaksin ya. Saya belum, karena saya habis kena Oke. kemarin. Nah, itu selama beberapa minggu di rumah, aku kan punya tetangga nih. Tetangga tuh ya ada sebenarnya yang less ekonomi dan ada yang high ekonomi. Nah, yang less sama high itu kalau aku pribadi lihat ketika aku dapat musibah itu kan biasanya ngirim-ngirim kayak yang namanya sembako atau bahan makanan atau bahkan juga kayak buah kayak gitu. Nah, di sini yang orang yang keluarga yang less ekonomi ini itu tuh juga ngasih aku loh, ngasih bahan makanan, bahan anget-angetan kayak gitu, wedangan kayak gitu. Nah, di sisi lain yang high ekonomi itu juga sama juga. Padahal berarti ente di sini nggak ngira kan kalau ternyata yang less economy family ini bakal ngasih. Jadi kayak kondisi sosial atau bisa dikatakan bahwa status sosial walaupun berbeda tetapi tetap punya daya apa ya namanya, kayak empati, simpati yang sama terhadap kita, terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi maksudnya di sini tadi yang meskipun less economic family sama high economic family itu simpatinya ketika ada tetangga yang kesusahan ataupun yang sedang kena COVID itu sama lah ya. Ya, tidak membeda-bedakan. Berarti meskipun yang less itu ekonomi family-nya itu ya sama, ekonominya family itu juga sama memiliki simpati dan empati. Ya walaupun itu ada juga beberapa yang mungkin berbeda dengan konsep itu. Ya kita nggak bisa melarang itu karena kita juga di sini statusnya kita kan beropini ya. Kita ngobrol ya, kita hak kita dong untuk kita berbicara. Iya benar. Ngomong-ngomong masalah tadi yang less economy family, high economy family itu kan istilahnya mereka itu spiritnya beda lah. Maksudnya di sini beda juga. Kalau aku bilang berbeda karena statusnya. Jadi semakin tinggi statusnya, spiritnya juga semakin besar. Berarti apakah yang less economy family nggak memiliki semuanya tinggi? Enggak dong, pasti punya. Ya, pasti punya. Karena setiap orang juga pasti punya spirit. Ya, semangatnya, daya juangnya itu juga. Justru kadang juga yang less ekonomi juga bisa mengimbangi spiritnya yang high ekonomi. Dan realita yang ada seperti itu ya? Iya, realitanya yang less ekonomi bekerja keras. Jadi apapun dia laksanakan demi bagaimana kita mencari sesuap nasi untuk keesok harinya. Kan seperti itu. Jadi di sini
ini kalau kita ngobrolnya tentang kebinekaan, spirit kebinekaan di masa-masa sekarang ini, COVID, masa-masa pandemi ini, justru kita sangat melesat ya. Artinya dalam grafik kita naik. Menurutku gitu, kita naik. Dalam suatu kondisi, semua kondisi itu dituntut untuk kita menyatu padukan perbedaan. Di sini perbedaan opini, ya, perbedaan argumentasi dan lain sebagainya. Kita satu padukan sehingga bisa membuat sebuah konsep baru yang mungkin bisa untuk memajukan bangsa ini. Yang menurutku yang saya tangkap nih dari opini dari statement itu berarti istilahnya pandemi ini menyatu padukan di tengah suasana kebinekaan ini lah ya. Dengan pandemi yang ada ini inovasi-inovasi yang baru bermunculan yang sebelumnya nggak terpikirkan. Betul. Ya contoh kecil lah, kita sebagai mahasiswa ya. Kamu ikut organisasi nggak? Iya benar. Ikut ya. Dulu ketika sebelum ada pandemi, muncul nggak sih kreativitas, inovasi-inovasi kayak virtual, terus kayak online, lomba kayak gitu, kayak kita Zoom dan lain sebagainya kan? Jadi muncullah inovasi-inovasi baru yang justru juga menambah daya pikir kita itu bertambah. Iya benar-benar sih benar. Ya mungkin dari contoh dengan virtual yang ada nih, kan pandemi ini kan rata berbasis online, virtual. Itu juga dengan inovasi baru itu, dengan virtual itu kita bisa istilahnya memudahkan satu acara. Mungkin dulu ketika offline kita mungkin agak susah mengundang, mungkin contoh Najwa Shihab, atau mungkin Pak Nadiem Makarim. Itu dengan virtual kita mungkin bisa mengundang dengan lewat virtual tadi. Dengan beliau di sana duduk, kita di sini duduk, dan kita meet sama dia ya via online dengan tujuan yang sama seperti offline. Tujuan ketika offline tujuannya ingin menimba ilmu dari mereka, dan ketika online sama dengan tujuan menimba ilmu dari mereka, ya kan? Tapi mungkin dengan perbedaan itu, kalau offline mungkin agak susah dengan padatnya jadwal mereka, sedangkan dengan online ini di pandemi ini lebih mudah ya kan? Jadi sebenarnya justru banyak ilmu-ilmu yang kita seharusnya dapat di era pandemi ini, yang mungkin bisa untuk bekal kita nanti untuk memerdekakan Indonesia yang lebih merdeka. Kenapa saya bilang Indonesia lebih yang merdeka? Karena kita tahu lah sekarang kondisinya gimana. Semua lini kehidupan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya terhambat oleh pandemi. Oke, tadi yang les ekonomi family jadi agak susah untuk bekerja mungkin ditani ekonomi pandemi. Sedangkan yang high ekonomi family juga agak susah untuk keluar. Itu ya. Iya. Jadi itulah bagaimana kita harus membangun spirit kita, bagaimana kita harus membangun daya juang kita, semangat kita untuk selalu berpositif ke depan. Oke, berarti maksudnya di sini meskipun kita hidup di tengah pandemi ini, kita harus memiliki sikap yang semangat, spirit, sikap kemerdekaan lah, yang telah dijuangkan oleh para pahlawan. Iya, betul. Kita selalu bawa positive thinking, memiliki spirit yang tinggi. Sebenarnya spirit berkebinekaan itu konsep dasarnya luas. Apa yang kita bicarakan tadi di awal sampai kita sini itu juga termasuk konsep dasar spirit berkebinekaan. Kurang lebih demikian ya. Terima kasih ya Karisma Cesar Ataka Taufik keren. Ataka Taufik keren. Ini keren, best. Ini suasana yang keren.